Kita harus realistis juga bahwa tiap orang perlu uang. Makanya di 1 Timotius 6 dibilang akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Cintakan uang yang susah. Nah, lu perlu uang. Ada tuh anak-anak muda bilang, "Bang, gue mau jadi kaya." Kenapa? Biar gue bisa nolong orang. Nanti udah kaya lupa deh nolong orang. Misalnya lu lagi bantuin orang, tiba-tiba lu beli mobil baru. Oh, uangnya buat ke situ. Tiba-tiba lu punya jam baru. Wow, uangnya buat ke situ. Kalau lu ngejar kekayaan, tapi lu mendekat ke Tuhan supaya dapat kekayaan. Kalau lu nggak dapat kekayaan, lu tinggalin Tuhannya. Kalau tujuan lo Tuhan, bonusnya kekayaan, nggak dapat bonus, lu tetap memuji Tuhan. Jadi lu ngejar Tuhannya. Lu ngejar yang mana nih sekarang? Lu nggak bisa punya dua Tuhan. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast kamu, persembahan dari warung sate kamu untuk kamu. Nah, teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa bahwa hidup ini seperti sebuah perlombaan tanpa garis finish dan gak bisa dimenangin? Maksudnya gini, seolah-olah tuh ada standar sosial dan finansial tertentu untuk merasa diri kita cukup. Misalnya, kalau belum punya tabungan 1M di usia kita yang sekarang, berarti kita dinilai belum berhasil. Atau kalau belum punya McLaren warna merah, berarti kita belum jadi orang kaya. Dan buat teman-teman yang mungkin di late 20s dan di awal 30s nih umurnya, kalau belum punya rumah pribadi, biasanya kita dianggap belum dewasa secara penuh. Nah teman-teman, itu standar dunia. Kita dinilai dari gaji, aset, jabatan, atau seberapa sibuk kita setiap harinya. Nah tapi teman-teman, Yesus dalam Matius 6 ayat 24 pernah bilang gini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mamon. Nah tapi teman-teman, pertanyaan yang lebih penting adalah siapa sih Mamon itu di zaman sekarang? Apakah dengan kita punya ambisi untuk menjadi kaya atau ingin mengejar keberhasilan, artinya kita sama dengan menyembah Mamon? Nah untuk itu kita akan membahas topik yang menarik dan berat ini secara bersama-sama dengan seorang narasumber yang spesial. Beliau adalah seorang profesor termuda dalam sejarah dunia teologi di Indonesia, seorang pendeta, hamba Tuhan, pecinta musik, penggerak dialog antar iman, dan seorang pengajar juga tentunya. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Profesor Binsar Jonathan Pakpahan. Selamat datang Prof. Terima kasih Joshua sudah diajak di warung sate kamu. Thank you banget. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Kabarnya baik, luar biasa. Tentunya tetap semangat ya Prof ya di tengah kesibukan ini ya. Harus semangat. Hujan boleh turun, semangat tidak boleh turun. Betul. Sekalipun tadi macet-macetan, harus tetap semangat ya. Nah, sebelumnya mungkin aku pengen nanya dulu nih ke Bang Binsar ya, panggilan akrabnya Bang Binsar. Kesibukannya apa sih Bang akhir-akhir ini selain sebagai seorang pengajar atau pendeta? Ya, kesibukannya lumayan ya. Pastinya saya punya 2 anak masih kecil, jadi saya masih harus jaga anak. Besok kami rencananya ke Dufan. Wah. Karena sudah janji, jadi saya suka meninggalkan tugas demi menjaga anak. Juga sering kasih nasihat dan masukan pada orang-orang di belakang layar tentang apa yang harus dikerjakan. Khususnya tentang situasi di bangsa Indonesia. Kalau mau langsung serius, kita langsung kasih masukan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mungkin orang cuma lihat produk akhirnya, tapi sebenarnya kita banyak terlibat di belakang gitu. Nah itu sih. Cuma kalau free time biasanya saya di rumah masih ada drum, jadi saya main drum dulu. Udah lama sih gantung tali stick, cuma gantung stick. Tapi kalau nggak profesional ya saya main aja untuk refreshing gitu. Iya. Itu perlu loh, jangan sampai orang nggak punya sarana untuk melepaskan stresnya. Iya. Berarti kalau boleh tahu band favorit Bang Binsar deh ya, sebagai sekaligus fakta menarik mungkin ya. Band favorit Bang Binsar apa Bang? Kalau band favorit saya dulu adalah Beatles. Tapi sekarang sejak saya tonton konser Coldplay di Hamburg, saya jadi jadi itu sebenarnya cerita kecelakaannya ini. Fun fact. Saya nonton Coldplay di Hamburg 2022. Saya dikasih tiket sama teman karena dia harusnya pergi ke Hamburg. Saya kebetulan lagi tinggal di Belanda waktu itu. Nah dia tiba-tiba dia WA, gue nggak bisa pergi nih karena COVID, males lah urus apa-apa segala macam. Tiba-tiba saya dapat tiket 2 kan. Wah, oke punya saya ajak istri. Emang lu suka Coldplay? Ya kita cobalah, kita dengar.
Lalu sepanjang jalan kami pasang Coldplay menuju Hamburg, lalu kami nginep. Pas di konser, wah, TOP BGT, top banget lah. Top banget, Itu ya. memang keren banget lah Coldplay. Beda dengan konser-konser di Indonesia kalau dibandingkan Dari segi panggung dan sound system, teraturnya orang masuk, keluar, pakai ini wristband, semuanya lah. Itu entertaining sekali. Wow. Dan apa ya, saya bisa lihat Chris Martin meskipun nggak, ya boleh lah, nggak terlalu jauh lah. Dan saya lihat, oh gitu rupanya cara ngatur konser. Dan sejak itu playlist saya selain lagu rohani yang di Spotify selalu muncul Coldplay sebagai top played songs. Jadi masuk di Spotify rapnya dia dalam setahun ya Pak ya. Selalu udah 3 tahun berturut-turut. Jadi itu teman-teman ya, fun fact dari seorang Bang Binsar, profesor tapi demen sama lagu Coldplay teman-teman. Nah Bang, langsung aja deh kita ke materi kita yang hari ini tentang mamon nih Bang. Dalam Matius 6 ayat 24 kan Yesus bilang tuh bahwa kita nggak bisa menyembah dua tuan, nggak bisa nyembah Allah dan nggak bisa nyembah mamon nih Bang. Seolah-olah mamon tuh sosok ilah juga gitu teman Bang ya. Nah sebenarnya yang dimaksud Yesus dengan mamon itu apa sih Bang? Dan apakah itu sekedar uang atau sesuatu yang lebih daripada uang? Ya, kalau sebenarnya Jos ya, kalau di Perjanjian Baru ya, mamon itu istilah yang muncul karena dia dipersonifikasi sebagai pengganti istilah kekayaan. Nah, istilah mamon ini sebenarnya bukan nggak melulu tokoh sejarah, bukan tokoh sejarah, karena kalau kita cari sebenarnya dari kata Yunani mamonas, dia tidak bicara mengenai merujuk tentang satu orang. Agak lain misalnya dengan Baal. Baal itu memang dewa, atau misal dewa kesuburan memang ada. Nah, mamon ini memang merepresentasikan kekayaan yang pada waktu itu menjadi simbol kehormatan, khususnya bagi masyarakat Greco-Roman. Jadi masyarakat Roma yang dipengaruhi oleh budaya Yunani. Sehingga buat mereka kekayaan adalah simbol dari keberhasilan. Kira-kira begitu. Makanya kalau kamu mengejar keberhasilan dan kekayaan, kamu nggak bisa menyembah Tuhan. I see. Jadi secara fisik patungnya tuh nggak ada Bang, mamon itu, atau gimana? Ya, secara fisik sebenarnya tidak ada yang bisa disebut bahwa dia ada patung mamon gitu. Dia itu sebenarnya personifikasi dari lambang kekayaan itu sendiri. Karena masyarakat waktu itu juga dalam bahasa Aramnya, komunitas Yesus kan bicara bahasa Aram. Mereka tahu ketika disebut mamona, oh itu kekayaan. Kamu nggak bisa menyembah kekayaan atau kamu menyembah Tuhan. I see. Jadi itu sesuatu yang lebih besar dari uang ya Bang ya. Keberhasilan dan mungkin juga termasuk validasi diri gitu ya. Mengejar validasi diri pun bisa bagian jadi penyembahan kepada mamon gitu ya. Betul, karena jadi kan kita nih dalam hidup nih, terutama mungkin teman-teman muda ya. Kalau ditanya kamu targetmu apa? Kamu nggak bisa punya 2-3 target. Misalnya kalau targetmu adalah menyembah Tuhan, bonusnya kekayaan. Kalau dapat bonus, kan kalau enggak gini cara berpikirnya. Kalau lu ngejar kekayaan, tapi lu mendekat ke Tuhan supaya dapat kekayaan. Kalau lu nggak dapat kekayaan, lu tinggalin Tuhannya. Kan gitu. Kalau tujuan lo Tuhan, bonusnya kekayaan, nggak dapat bonus, lu tetap memuji Tuhan. Jadi lu ngejar Tuhannya. Lu ngejar yang mana nih sekarang? Lu nggak bisa punya 2 Tuhan nih. Kalau lu fokus lo ke kekayaan, bos lo adalah prestasi, kekayaan dan lain sebagainya, kehormatan pada waktu itu. Berarti lu menyembah Tuhan supaya dapat kaya. Oh wow, ya. Kan gitu. Jadi karena Tuhannya ada banyak bersaing waktu itu, ya lu pilih mana yang membawa kekayaan buat lu. Tapi kalau fokus lo Tuhan, apapun yang terjadi, ya lo tetap menyembah Tuhan. Kalau dapat bonus, puji Tuhan. Kalau enggak, ya udah. Dan tetap menyembah Tuhan ya. Dan tetap menyembah Tuhan karena itu bonus. Nah, tapi kan perspektif orang tuh sekarang mamon tuh lebih ke uang ya Bang ya.
Nah, sebenarnya nih Bang, kalau kita tarik ke konteks sekarang yang hidup di era hustle culture dan ketidakpastian finansial ini Bang, mamon itu bisa menjelma jadi apa aja sih Bang? Kalau misalnya dalam culture hustle culture tadi gitu, budaya kerja keras gitu. Nah ini menarik ya, nih teman-teman anak-anak muda ya. Sekarang kita punya yang namanya against hustle culture. Terutama kalau saya nggak tahu, Jo lu Gen Z atau masih milenial sih Bang. Masih milenial. Antara Gen Z dan milenial. Kalau Gen Z sekarang banyak mikir soal against hustle culture, bahkan bicara soal mental health. Untuk apa gua kerja keras? Gua nggak mau ngelihat generasi kita, generasi orang tuanya, wah dia capek-capek kerja akhirnya sakit juga untuk apa? Saya sekarang sering lihat quotes tuh kalau if the reward for good work is more work, kan gitu. Untuk apa? Kalau lu kerja lu bagus kan lu disuruh kerja terus. Nah akhirnya Gen Z malah saya lihat lebih santai hidupnya. Oh udahlah, yang penting kita have fun dulu. Kerja 5 hari, libur 3 hari, gitu. Makanya yang paling banyak liburan sekarang generasi ini. Benar-benar. Dia weekend, long weekend, jalan, travel, foto. Paling banyak foto nih generasi ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, mamon ini akhirnya digambarkan sebagai sesuatu yang dunia tawarkan gitu. Bahkan di abad pertengahan sering digambarkan sebagai iblis juga ya. Tapi untuk dunia yang mencintai uang. Tapi bukan cuma uang yang digambarkan. Sebenarnya itu adalah apa yang kamu kejar yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah akhirnya kalau kamu mau mau mencari kekayaan, sudah pasti lu nggak bisa ngejar Tuhan. Nah sekarang kalau Gen Z menurut saya ngejarnya santai, mental health. Makanya saya lihat yang lebih ngejar brand itu milenial. Kalau Gen Z ya udahlah, liburan jalan-jalan. Dia lebih nyari momen, nyari foto. Iya, nyari pengalaman, experience ya Bang ya. Pengalaman, tapi itu juga makanya Gen Z ini yang paling bangkrut, paling banyak pinjol. Gak bisa beli rumah juga. Nongkrong Starbucks tapi makannya warteg gitu. Nah Bang, tapi menarik sih. Jadi tapi di ayat lain saya pernah baca, Tuhan tapi juga merintahin, setahu saya ada ayat yang mengatakan bahwa ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon gitu Bang. Nah itu bisa dijelasin gak sih Bang maksudnya gimana gitu? Kalau tadi kan seolah-olah ini yang bertentangan, tapi ada satu ayat juga yang mengatakan bahwa ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Nah itu gimana Bang kita sebagai orang Kristen memandang ini? Nah ikat persahabatan dengan menggunakan mamon itu sebenarnya lebih juga agak menyindir sebuah situasi di mana orang bersahabat karena ikatan dunia. Gitu ya. Dan itu biasanya di dunia ini jauh lebih kuat. Ya misalnya ya inilah budaya kita berteman lihat kelas sosial, nongkrongnya bareng siapa gitu kan, sepatunya sama nggak, ada sepatu lagi ya bener. Ya lu bayangin aja gue udah pergi ke anak SMP ini beberapa tahun yang lalu, berarti anak SMP ini udah kuliah harusnya. Lihat pembicara yang dilihat sepatunya dulu. Bisa nggak lo bayangin? Jadi gue sampai beli sepatu bagus. Gue inget gue pertama kali gue beli sepatu bagus waktu habis retret itu. Boleh ceritain nggak Bang? Itu gimana sih ceritanya? Iya, anak-anak SMP gue datang nih, ya, ini international school lah kan, gue biasa ngomong gitu kan. Lalu ini SMP nih. Jadi biasanya dalam renungan gue bilang, coba lu pikirkan, bikin skit lah, tentang bagaimana lu bully orang atau lu melihat orang cara berteman. Dan mayoritas skitnya itu tentang sepatu. Dia sepatu temannya, sepatu lu jelek gitu, kira-kira gitu. Lalu dibully. Ya ampun. Guru ini sepatunya jelek. Lalu dibully gitu. Gue pikir, oh iya juga sepatu gue. Gitu. Ternyata ada kesenjangan sepatu ya, kesenjangan sepatu juga ada. Sepatu aja udah kesenjangan. Makanya anak-anak sekarang kalau nggak sanggup beli Jordan Air yang satu, dia beli yang mirip Jordan Air itu tuh, ada tuh satu yang mirip, ya kan? Gitu. Dan rata-rata semuanya putih. Benar. Gitu. Gue udah tahu lah anak-anak sekarang putih. Udah putih susah dicuci. Emang gue juga punya yang putih. Cuma maksudnya
Udah susah dicuci, tapi itu it's branding gitu. Branding, betul. Branding. Jadi lu kalau mau ngikat persahabatan dengan gaya itu bisa. Misalnya lu mau jalan, lu jalan dengan orang yang sanggup beli makanan yang sama. Benar. Kalau mau buka wine, harus yang bisa buka wine semua. Kalau yang nongkrong warteg, ya nongkrong warteg semua. Iya. Lu jangan pindah kelas, susah. Jadi ngomong-ngomong soal ini tuh saya jadi ingat satu ini Bang, satu quotes dari Jerman Bang. Kata-katanya itu kurang lebih kalau gak ada hepeng gak ada hopeng gitu Bang ya. Kalau gak ada duit gak ada teman gitu, karena ada kesenjangan kesenjangan sosial ini ya Bang ya. Nah jadi menarik ya Bang sebenarnya untuk membahas mamon ini, ternyata bahwa cakupannya luas gitu, lebih dari uang, lebih dari harta kekayaan, tapi lebih ke nilai diri berarti ya Bang ya, melalui barang-barang tersebut. Nah kalau dari Bang Binsar sendiri nih sebagai pendeta, akademisi yang mengharuskan sebenarnya melawan nih, dalam tanda kutip melawan mamon, pernah gak sih punya pengalaman yang sulit ketika diperhadapkan dalam situasi antara mamon atau Tuhan gitu, sebagai seorang akademisi atau hamba Tuhan? Boleh cerita gak Bang? Ya sebenarnya yang kita harus realistis juga bahwa tiap orang perlu uang. Makanya di 1 Timotius 6 dibilang akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Cintakan uang, ya. Cintakan uang yang susah. Tapi lu perlu uang. Ya. Gitu kan. Nah, misalnya sebagai pengelola kampus lah. Kan lu perlu uang. Benar-benar. Misalnya mahasiswa ada yang datang dari daerah, perlu bantuan beasiswa. Lu perlu uang. Yang punya uang siapa? Yang bisa membantu mereka. Nah, either lu pergi ke sana lalu lu membangun relasi, atau lu biarkan aja semua berjuang masing-masing berdasarkan kebutuhannya. Akhirnya lu perlu uang, kan gitu. Kalau lu mau nolong orang, lu perlu uang. Makanya gue tahu banyak orang yang mau kaya supaya bisa nolong orang. Oh wow, ya. Itu ada tuh anak-anak muda bilang, "Bang, gue mau jadi kaya." Kenapa? Biar gue bisa nolong orang. Nanti udah kaya lupa deh nolong orang. Nah, lu perlu uang. Nah, pada suatu waktu lu akan dihadapkan pada pilihan. Orang yang mau ngasih uang ini kan menuntut sesuatu juga dari lu. Betul, because there is nothing free. Iya, there's no free lunch. Betul. Lu mau nggak melakukannya? Wow. Kalau lu nggak mau, banyak yang nggak dapat uang. Bukan buat lu nih. Yeah. Tapi kalau lu lakukan, nanti akan ada juga yang protes. Gitu. Jadi ini bisa dipahami, akan terjadi di mana-mana. Nanti akan ada orang bilang, "Oh, dia sukanya pergi sama orang-orang tertentu aja." Karena orang nggak lihat bahwa kita justru banyak melakukan ini untuk membantu orang-orang lain. Nah, satu kuncinya kalau dalam hal-hal seperti ini yang saya hadapi adalah jangan ambil uang untuk dirimu sendiri. Ini buat teman-teman anak-anak muda, lu kalau betul-betul punya dalam dilema seperti itu antara mamon sama kebutuhan, untuk membantu orang lah dulu. Lu jangan ambil untuk diri lu sendiri. Sehingga orang akan lihat setiap kali dia memberi, kita kasih ke orang, dia nggak punya ikatan sama kita. Karena bukan kita yang dibantu, tapi orang lain. Gitu. Jadi jangan ambil untuk dirimu sendiri. Ya, oke. Jadi kita tuh sebagai pengelola aja ya Bang ya, bukan pemilik gitu ya. Ya, dan jangan ngambil. Itu betul-betul penting sekali. Saya kalau digoda begini banyak nih. Digoda misalnya dikasih, ini saya kasih ke rekening pribadi aja. No, kasih ke rekening kampus. I see. Jadi memang ada situasi-situasi dilematis seperti itu ya Bang ya. Banyak banget, banyak banget. Misalnya kita harus pergi ke misalnya kita pergi ke donor gitu misalnya. Katakanlah orang yang membantu dan niatnya memang tulus dan baik untuk membantu. Cuma mungkin akan ada orang yang dari pihak kita yang bilang, "Kenapa lu pergi ke situ?" Kan gitu. Gua nggak suka sama orang itu. Kan dia yang nggak suka, tapi kita mau bantu dia. Nah, iya lagi. Itu jadi nanti dibilang, "Oh, lu karena lu punya relasi, jadi lu yang rupanya lu dapat sesuatu ya dari situ." Kan dituduh nanti gitu. Itu nggak sekali dua kali. Makanya jangan pernah mengubah gaya hidupmu ketika kamu sedang mengerjakan sesuatu. Gitu, nggak boleh. Begitu lu ngubah gaya hidup,
Gampang lah, misalnya lu lagi bantuin orang, tiba-tiba lu beli mobil baru. Oh, uangnya buat ke situ. Iya. Hah? Tiba-tiba lu punya jam baru. Wah, uangnya buat ke situ. Benar. Jadi kalau lu nolong orang, udah lu jangan berubah gaya hidup lu. Dan itu dilema, kadang-kadang kita mau juga barang baru. Iya, benar-benar. Tapi kalau lu lagi membantu orang, jangan jadi lu yang berubah. Kata kuncinya. Jangan sampai uang yang mengubah kita gitu ya, Bang. Jangan sampai uang yang mengubah kita. Karena uang gampang sekali mengubah orang. Oh, wow. Gampang sekali. Gue punya satu cerita nih. Ada temen kerjanya jadi bagus, gak hidup naik. Lu tau gak sih? Lu kalau punya kerja segini gitu ya, misalnya katakanlah sejumlah X gitu, masih 6 digit, ya 6 digit. Gue punya 6 digit. Gaya hidup lo kan nyesuaiin 6 digit. Kenapa kalau lu jadi 7 digit, kok gaya hidup lu jadi naik, jadi tambah mahal? Ya. Bener. Makanya lu jangan beli mobil mahal. Kalau lu beli mobil mahal, lu dipanggilnya bos sama tukang parkir. Bos. Iya. Bos, bayarnya nggak enak 5.000. Iya bener. Bener gak enak ya. Lu ngasih jadi 10.000, 20.000 karena bos. Udah lu pakai mobil biasa ya, goceng tetap goceng. Ini yang menarik nih Bang, berarti dibalik nilai hidup yang naik, gaya hidup juga ikutan naik gitu ya Bang ya, berarti. Iya, dan di situ yang betul-betul sekarang gereja-gereja bicara soal ada satu namanya ugahari. Ugahari ini istilah dari bahasa Sunda. Ugahari ini artinya cukup. Nah, lu harus punya standar dalam kepala sendiri. Lu mana sih cukupnya? Semana cukupnya? Iya, cukup nih tricky loh. Lu bilang cukup. Sekarang cukup, 5 tahun lagi enggak. Cukup nih tricky sekali. Makanya sampai di mana lu bilang cukup? Berapa sih sepatu lo sampai lu bilang cukup? Berapa sepatu? Iya. Berapa tas sampai bilang cukup? Ya kan? Baju, udah berapa banyak baju lo yang udah 2 tahun enggak pernah dipakai di lemari? Kenapa lo masih beli yang baru? Jadi cukup. Karena kerusakan alam kita ini datang dari rasa gak cukup. Misalnya gini, lu gak pengen, kelihatannya remeh, lu pengen beli baju baru. Tapi baju baru lo, kita gak tahu datang dari mana. Banyak perusahaan-perusahaan yang cheap clothing ini. Ya H&M itu masuk cheap clothing, Temu gitu ya. Itu kan beli barang yang murah, cepat rusak ya. Sampahnya kemana? Kan kita gak lihat. Akhirnya jadi limbah dan susah diurai ya Bang ya, kalau nggak terurai gitu. Tapi kita kan nggak lihat, jadi karena kita nggak lihat, none of my problem. Jadi nggak cukup. Dan itu yang dimanfaatkan oleh pasar. Misalnya mobil, kenapa lo harus mobil baru? Kenapa lo harus motor baru? Emang ada sesuatu yang signifikan? Di Jakarta 30 km per jam kok. Iya sih, mau secanggih dan semana apapun tetap. Iya, paling bagus lu nyari yang bisa karaoke supaya lu nggak stres di jalan. Kalau mau bisa karaoke, lu pakai tablet aja, beli speaker portable, pasang situ di mobil, nyanyi lu, nggak usah. Dan lu bawa pulang ke kantor, lu nyanyi juga, jadi nggak usah di mobil aja. Bener. Iya, itu ngapain mobil lu jadi secanggih itu? Karena dengan uang yang lebih murah, lu bisa beli tablet. Speaker portable, lu nyanyi, udah cukup. Itu baru lebih mending ya Bang, daripada beli baru lagi mobil gitu. Daripada lu beli mobil karena lu nyari yang bisa karaoke. Bener. I see. Nah, menarik sih Bang. Dan ngomong-ngomong soal ini, dengan rasa cukup, dengan mamon segala macam, kalau kita tarik ke konteks pastoral nih Bang, karena saya tahu juga Bang Binsar juga bergerak di bidang pastoral. Dalam sistem gereja modern sekarang nih Bang, apakah ada resiko gereja tuh dalam liturginya, dalam sistemnya juga terjebak dalam penyembahan kepada mamon gitu, secara sadar nggak sadar mungkin Bang? Ya, terus terang aja ya, saya agak berlawanan dengan teologi yang mengatakan kalau lo memuji Tuhan, Tuhan akan membuat lo jadi kaya. Nah, saya agak berlawanan tuh yang gitu, karena menurut saya itu tadi, kalau lo nyembah Tuhan, lo sembah aja, lo whatever is going on in your life, you just praise God. When you cry, you still praise God. When you're happy, you praise God. Nah, masalahnya adalah kalau lu bilang gua jadi Kristen supaya jadi kaya, berarti tujuan lu adalah kaya. Benar. Jadi Kristen adalah alat lu untuk jadi kaya.
Nah, dalam teologi seperti ini, yang lo kejar adalah kekayaan. Dan pada akhirnya, tanda bahwa lo diberkati Tuhan adalah dengan jadi kaya. Bisa gak bayangkan betapa messed up-nya? Bahwa tanda lo diberkati Tuhan adalah lo jadi orang kaya. Itulah hidup terberkati. Kok begitu? Buat gua, kekayaan itu buat gua, nih boleh ya, teman-teman boleh lihat. Buat saya kekayaan itu adalah ketika lu melakukan sebuah pekerjaan sekarang dan lu menikmatinya dan lu gak akan mengubahnya untuk uang yang lebih banyak. Wow. Nah, kalau lu sekarang happy dengan pekerjaanmu dan kemudian kamu sedang mengerjakannya, dan ketika ada orang bilang, lu mau gak ngerjain yang lain, ini uangnya lebih tinggi, lalu bilang, gak usah deh, ini gue udah happy, itu lo udah kaya. Wow. Jadi kekayaan itu tidak dinilai dari seberapa besar gaji kita, tapi seberapa bahagia kita ya Bang ya? Iya, seberapa bahagia lo enjoy mengerjakan pekerjaan lo. Dan kalau lo standarnya uang, setiap kali datang tawaran yang lebih tinggi, lo akan pindah. Pindah aja. Gue sekarang sering lihat nih orang posting-posting soal tinggal di luar negeri, gaji tinggi dan lain sebagainya. Lu nggak tahu aja susahnya tinggal di luar negeri? Hah? Gue udah berapa tahun tinggal di luar negeri. Emang lu kira enak? Gak enak juga. Boleh ceritain nggak Bang, susahnya gimana kalau ini gue kasih tahu aja, orang Indonesia nih sering menghina Indonesia, BPJS apa bla 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 yang hidup susah. Lu nggak tahu, waktu itu gue sakit di Belanda. Gue pernah tinggal 6 tahun di Belanda. Nggak urutan. 4 tahun pertama, 5 tahun pertama gue nggak pernah sakit, nggak pernah gue pakai asuransi. Oke. Terakhir 4 tahun yang lalu gue sakit. Kalau sakit di Belanda, lu harus ke practitioner dulu, general practitioner, jadi GP. Lu pergi ke huisarts namanya, pergi ke dokter umum dulu. Dokter umum ya. Sama kan di Indonesia puskesmas. Iya. Lu pergi ke huisarts dulu. Nah huisartsnya nanya dulu gejalanya apa, apakah perlu ini. Kalau lu diwawancara tidak meyakinkan sakit, disuruh pulang, istirahat aja, minum air yang banyak. Suruh istirahat, minum air. Gak dikasih obat Bang? Gak dikasih obat. Saya udah ke situ, ternyata batu empedu saya. Waduh. Dia itu pertemuan ketiga, dia udah lihat mata kamu kuning ya katanya. Iya, mata saya kuning dok. Sakit nggak ya katanya? Sakit lah, gue udah demam nih. Iya, kalau gitu kita mau periksa cepat atau lambat kata dia. Ya cepat lah, gue udah. Oh iya udah, kita periksa darahnya ya. Gitu, malamnya saya opname gara-gara masuk emergency. Udah nggak bener. Masuk rumah sakit, besoknya dia baru telepon. Hasilnya jelek nih, lu datang ke sini dulu ambil hasil. Gue udah diopname dok. Sama kayak di sini. Jadi maksud gue, justru BPJS di Indonesia memberikan kesempatan buat banyak orang yang nggak pernah cuci darah bisa cuci darah. Gue udah lihat orang yang nggak pernah kemo bisa kemo. Orang yang selama ini punya masalah dengan jantungnya tiba-tiba bisa pasang ring. Free di Indonesia, free. Nah, kalau lu punya jaminan kesehatan seperti itu, lu nyari apa lagi? Kan gitu aja. Iya. Ya lu tinggal berkarya aja. Dan itu yang dilakukan orang di Belanda. Orang di Belanda nggak ada yang kaya banget gitu ya, nggak banyak itu. Karena dia yang penting dia kalau ke dokter ada obatnya, sekali-sekali bisa liburan. Kadang-kadang bisa nongkrong bersama. Udah cukup. Wow. Happy dan bisa jalan. Kita jarang gitu. Kita lebih banyak nongkrong malahan. Kita lebih banyak nongkrong. Kita tuh udah sering nongkrong. Lu harusnya udah bahagia. Lihat di Solo, Jogja, angkringan mulu di sana. Orang bisa ngopi 1 gelas sampai 3 jam ngobrol. Jadi sebenarnya kita tuh udah sejahtera dalam tanda kutip ya Bang sebenarnya di Indonesia ini. Masalahnya adalah ketika kita lihat orang lain, kita jadi nggak bahagia. Kan ketidakbahagiaan itu datang dari rasa iri melihat orang lain. Lu udah bahagia sama teman nongkrong lu. Nongkrong. Tiba-tiba ada yang lewat mobilnya bagus. Semuanya langsung diam merenung. Iya, kenapa mobil gua nggak bagus ya? Nah, kenapa begitu? Itu sama anak-anak SMP yang tadi gue bilang. Itu kan peer pressure. Sepatunya harus begitu. Gua bodohnya terpengaruh kan gitu. Gue lihat, oh iya sepatu gue jelek ya. Akhirnya gue beli sepatu. Ada penyesalan gak Bang jadinya? Ya enggak juga sih. Maksudnya enak juga sepatunya. Maksudnya gitu. Cuma maksudnya bahwa gue jadi terpengaruh. Sekarang kalau gue udah berteman sama yang pejabat
pejabat gitu misalnya, atau gue lihat teman-teman gue yang udah jadi somebody gitu. Kalau gue iri, bisa susah hidup gue. Gue ngikutin standar mereka ya. Sar naik mobil gue, iya oke. Kalau gue iri sama mobil dia, untuk apa gue iri? Hidup gue udah bahagia. Gue nggak mau pekerjaan gue berganti sekarang. Jadi pendeta, dosen, bisa menginspirasi orang. Wow. Lu kasih gue uang lebih banyak, bukan itu standar kebahagiaan. Selama ada atap, selama gue bisa makan, anak-anak bisa sekolah, what else? Kalau sakit bisa berobat, kan gitu. Iya. Bang, ngomong-ngomong tentang tadi ya, kita balik lagi nih tentang dalam konteks gereja gitu Bang ya. Nah, gimana nih Bang Binsar menanggapi kesenjangan sosial yang ada di gereja nih? Misalnya pendeta bisa tampil mewah, sementara jemaatnya struggling secara keuangan. Apakah ini bentuk kegagalan dan tanda kutip ya, etika pastoral? Bagaimana Bang Binsar memandang dan menyikapi fenomena ini Bang? Wah ini gue harus agak serius nih, gue maju nih ke depan dulu dengan Ejo. Ini berarti harus masuk di cuttingnya ini nih ya. Ini buka, soalnya gue takut salah. Jadi gue harus pelan ngomongnya. Ya gini, menurut saya ini pribadi ya, dan saya tidak ada orang yang berbeda pandangan dengan saya. Menurut saya, there's something wrong when you are a pastor and your congregation members are suffering and you're living like a king. There's something wrong with that church. Karena kalau ingat Tuhan Yesus datang, ada anak muda yang kaya, dia bilang, Tuhan gue udah melakukan semuanya nih, apalagi yang harus gue lakukan? Lu jual semuanya, lu ikut gue. Susah sekali menghamba pada dua tuan. Susah sekali. Saya udah melihat dua pintu ini. Gue udah ditawarin A, B, C, D, F, G. Yang paling susah itu adalah ketika lo lihat di depan mata. Lo mau ngambil gak? Jadi ketika banyak pendeta punya pemahaman, ya gak banyak lah, ada pendeta yang punya pemahaman bahwa orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya harus berhasil, tentu dia yang harus lebih berhasil kan? Karena dia mau menunjukkan sama jemaatnya, lihat nih, gue yang paling dekat sama Tuhan, gue yang lebih tajir. And there is something wrong with that kind of theology. Karena banyak nabi itu bersuara di tengah-tengah kesusahan mereka. Banyak orang yang dipanggil untuk mengingatkan orang lain itu tidak pernah datang dari posisi yang nyaman dan kekuasaannya. Jadi ketika lu punya gaji tinggi dan lu tahu itu dari persembahan janda miskin, there's something wrong with you. Orang kemudian punya alasan, ya gue punya bisnis. Ya, lu punya bisnis. Tapi apakah cara hidup itu yang perlu lo tunjukkan? Karena orang-orang itu tidak akan pernah sampai ke level lu. Lu sedang nunjukin apa sih? Kalau lu menunjukkan kasih Tuhan, lu menjadi sama dengan mereka. Kan itu kata Tuhan. Kalau gue mau menyelamatkan orang-orang Yunani, gue jadi seperti orang Yunani. Kalau ada orang susah, gue jadi orang susah. Kalau ada orang lemah, saya jadi orang lemah. Tidak membuatmu jadi lemah, tapi seperti orang lemah. Jadi kalau kamu punya harta, puji Tuhan, sering-sering berbagi. Tapi jangan jadikan itu standar bahwa kamu dekat dengan Tuhan. Karena dalam kedekatanmu dengan Tuhan, kamu juga bisa sakit. Dan Tuhan bisa bilang, gue gak mau nyembuhin lo dulu. Gue mau lihat bahwa lo benar-benar bersandar sama gue, bukan sama kekayaan lo. Jadi itu yang saya lihat sekarang, salah di berbagai profesi, bukan cuma pendeta aja. Saya udah lihat pengacara menganggap bahwa yang kaya itulah pengacara yang benar. Dokter lihat bahwa yang punya rumah gede itulah yang benar. Enggak. Yang benar itu adalah ketika lo bisa melayani dan membantu sebanyak mungkin orang dan lo merasa bahagia. Whatever cost you have, kamu bahagia. Dan kamu tidak mau pindah dari pekerjaanmu untuk dapat uang yang lebih besar. And you're rich. Jadi benar-benar saya sebenarnya merasa miris melihat rekan-rekan yang menampilkan kemewahan dalam hidupnya. Untuk memperlihatkan gue punya kelas, gue dekat dengan Tuhan.
Karena bukan itu yang dicari. Benar-benar. Karena begitu kamu membuat seperti itu, kamu menciptakan kelas. Yang datang ke gua itu tadi levelnya, bertemanlah dengan yang diikat oleh mamon. Lu berteman dengan level itu. Yang datang ke situ siapa? Siapa yang datang ke situ? Either orang yang seperti itu atau orang yang pengen jadi seperti itu. Gitu. Sementara banyak gereja-gereja ada orang miskin, orang kaya, berbaur, kita nggak tahu siapa mereka, sama-sama terberkati oleh firman Tuhan. Wow. Gitu. Jadi Joe, betul-betul ada memang, saya nggak mau menuduh, tapi memang ada kalau saya lihat gaya-gaya hidup ke situ. Dan ini bukan hanya pendeta, semua profesi yang lain ada modelnya. Dan ketika lu punya role model yang hidupnya menampilkan mamon, it means that you love the mammon, not the person. Not the person. Because the mammon is represented in that person. Wow. Gitu. Jadi ya bye-bye lah. Bye-bye benar-benar, karena kadang-kadang lu nggak tahu sebenarnya lu sedang menyukai orang itu atau sedang menyukai apa yang dia tampilkan. Nah, so deep sih Bang. Bener sih Bang. Saya sebagai menghandle anak-anak remaja juga ngeliat fenomena ini gitu. Banyak anak remaja yang terobses dengan mamon tadi yang dibungkus dengan personifikasi orang-orang tertentu gitu. Dan ya bener sih, emang bukan hal yang mudah juga untuk bisa punya discernment seperti itu ya Bang ya. Ya, perlu pengalaman, perlu waktu, perlu mentor. Betul. Untuk lihat. Nah Bang, by the way kita coba lebih mengerucut lagi nih Bang. Tadi kan sudah bahas secara umum, secara teologis. Sekarang kalau dalam ranah pribadi nih Bang, saya pengen nanya Bang, saya kan udah menikah gitu, dan mungkin beberapa teman-teman yang nonton podcast ini sedang merencanakan menikah atau sudah menikah juga jangan-jangan. Nah, dalam praktiknya nih Bang, keuangan dalam rumah tangga gitu atau keuangan pribadi juga boleh sih sebenarnya. Sebaiknya uang itu digabung dengan pasangan atau dipisah nih Bang. Dan apakah orang Kristen tuh boleh sih punya perjanjian pranikah atau enggak gitu untuk membahas uang ini? Oke, nih gue sering ngajar katekisasi pranikah nih. Salah satu topik tuh pasti di salah satu pertemuan adalah tentang atur uang. Nah, dari pengalaman ada 3 model keluarga dengan pembagian uangnya. Oke, 3. Ini gue selalu tunjukin. Yang satu ada model klasik, suami kasih ke istrinya, nih gaji gue. Istrinya kasih ke suami, ini uang jajan lo. Itu model klasik. Asumsinya ini masih keluarga hidup di zaman dahulu, istrinya nggak kerja. Nah, gitu. Ada juga yang istrinya kerja tetap melakukan itu, tapi mereka bagi ini gue kasih, tapi nggak semuanya gue kasih. Yang kedua, joint account. Jadi dari account gue nyumbang ke sini, dari account gue nyumbang ke sini. Kalau dua-duanya kerja, lalu inilah yang digunakan untuk membayar ABCDFG. Okay. Yang lain adalah bayar masing-masing. Jadi bagian rumah tangga ya, bagian gue rekening lain-lain, bayar masing-masing. Nah, yang mana yang mau dipilih? Terserah. Terserah. Menurut saya. Karena nggak ada model satu yang paling benar menurut saya. Kalau saya masih model yang klasik, tapi ada tapinya nih. Kalau saya model klasik tuh saya sampai sekarang nggak pegang ATM, nggak pegang buku tabungan, pokoknya itu urusan istri. Tapi itu buat gaji, penghasilan lain-lain buat saya. Penghasilan lain-lain ya Bang. Nah, yang lain-lain ini kalau di Indonesia kan suka gede. Istri saya bilang, wah lo dari mana aja uang lo gitu. Penghasilan lain-lain buat saya, kalau itu buat dia. Tapi tergantung pengaturan masing-masing gitu. Dan akhirnya yang paling penting adalah rasa percaya dan juga komunikasi. Misalnya kalau lu mau beli sesuatu, nih gue selalu bilang nih di katekisasi, lu harus punya perjanjian di awal. Bukan perjanjian pernikahan, nanti soal itu. Lu harus punya perjanjian di awal. Lu mau beli barang berapa yang harus ngomong. Ya misalnya 1 juta. Oke, kalau di atas 1 juta lu harus ngomong. Itu harus ada. Jadi misalnya lu jangan tiba-tiba beli PlayStation 5, tiba-tiba datang. Apa nih? PlayStation 5. Kan uang gua, nggak boleh gitu karena udah perjanjian. Setiap harga di atas sekian, lu harus ngomong. Lu nggak bisa tiba-tiba beli skincare 4 juta gitu. Lu harus bilang. Nah, itu perjanjian.
itu perjanjian dan itu yang harus dikelola dengan baik. Nah, kalau perjanjian pranikah, ada beberapa yang nanya seperti ini. Sekarang perjanjian pranikah ini saya lihat ada teman-teman yang terutama orang dunia bisnis ya, ini mengerjakan ini lebih untuk melindungi pasangannya. Jadi misalnya kalau gue bangkrut, utang gue nggak ikut ke lu. Okay. Bahkan nih jeleknya ya, ada orang yang cerai supaya utangnya tidak terkena ke pasangannya, cerai. Oh wow. Tapi saya tahu mereka sebenarnya ya they still love each other, sometimes they still live together. Tapi statusnya cerai aja gitu, tapi diam-diam nggak bilang. Dalam pemerintahan statusnya cerai gitu ya bang? Karena legally utangnya jadi nggak terpindahkan. Wah ini saya sering lihat nih banyak sekali, terutama dari kalangan bisnis mereka bikin prenup. Kalau itu tujuannya kita nggak tahu ya ini apa maksudnya. Jadi prenup itu macam-macam juga sebenarnya latar belakangnya. Bukan karena dia tahu dia akan cerai, tapi lebih supaya ada perjanjian-perjanjian yang mereka mau katakan. Nah saya kalau di dalam hal ini lebih moderat. Moderatnya dalam arti realistically what's in the agreement. Gitu. I see. Jadi kalau kamu mau mengatur soal A, B, C, D, F, G, is okay lah. Tapi kalau kamu siap-siap mau cerai, kalau cerai harta gua nggak boleh dibagi ke dia, itu berarti lu udah persiapan cerai. Udah nge-planning dari awal sebenarnya. Iya. Dan itu biasanya datang dari keluarga yang either punya banyak harta atau nggak imbang hartanya. Nah, Bang ngomong-ngomong soal perceraian nih Bang, pas banget nih. Jadi salah satu penyebab utama perceraian tuh kalau di list di top 10 sebenarnya salah satunya keuangan nih Bang. Nah kalau tadi kan mungkin karena kebanyakan uang mereka udah bikin perjanjian pranikah. Tapi kan realita di lapangan seringkali justru karena kekurangan uang jadi bercerai nih Bang. Yeah. Nah dalam situasi seperti ini sebenarnya peran gereja dalam mendampingi keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi dan yang bercerai ini gimana sih Bang? Kalau boleh tahu. Iya memang. Terutama dalam bidang finansialnya sih Bang. Memang belakangan ini khususnya nih dalam 3-4 tahun terakhir nih kelas menengah itu sangat tertekan ya dengan ekonomi yang jelek. Dan keluarga, saran saya buat keluarga adalah kamu harus punya standar minimum. Standar minimum artinya kamu sepakati sama-sama apa yang bisa kita carry together. Nah yang susah itu adalah dalam kesulitan ekonomi seperti ini nggak cuma itu alasannya Jo. Jadi ada yang satu dilihat nggak berusaha dan nggak kerja, ya kan. Lalu ada satu lagi yang dilihat overspending atau take a lot of risk in financing dan investing. Nah yang ini yang harus selalu dibicarakan karena saya lihat keluarga, kamu punya kesulitan ekonomi tapi dua-duanya terus berusaha dan terus bekerja. Keluarga ini akan survive. Yang nggak bisa itu adalah ketika satu nggak ngapa-ngapain, diem aja, yang satunya kerja, lalu yang nggak ngapa-ngapain ini ngabisin juga, yang kerja ini selalu disalahkan. Nah akhirnya itu yang jadi sumber pertengkarannya. Jadi di awal harus dibicarakan betul-betul ketika kamu milih pasangan, apakah dia sepadan dengan kamu. Sepadan ini bukan cuma arti uang ya, tapi kamu punya gaya berpikir yang sama, komitmen yang sama, bahkan kamu punya visi yang sama gitu. Nah yang ini yang perlu dibicarakan oleh pasangan sekarang. Jadi misalnya buat apa lo bikin pesta nikah gede-gede kalau lo setelah menikah jadi ngutang? Betul. Tuh apa? Lu bikin yang kecil aja, souvenir nggak usah macem-macem lah. Tuh apa sih? Berapa banyak sih yang pakai souvenir nikahan sekarang? Lu terus terang aja lah, gue sering dapat souvenir nikahan. Ya kecuali yang kayak keren banget, yang paling keren gue ada lah yang paling keren. Misalnya power bank lah, oke power bank gue pakai lah. Tapi kalau dapat gelas, dapat pouch, ya oke, lu yang sederhana aja. Lu ngapain ngundang 1.000 orang kayak orang Batak nih, 1.000 orang datang. Untuk apa? Pada akhirnya lu miskin juga. Lu mending bikin pesta yang kecil aja bermakna. Udah. Nah siapa temen lu berantem? Orang tua. Bener. Kan gitu. Jadi negosiasi sama orang tua. Kalau mau yang gede siapa yang bayar gitu aja. Kalau dia yang bayar terserah.
Jangan lu pesta gede, heboh, pulangnya ke gubuk. Iya. Ini serius, ini penyakit Bener. anak muda sekarang nih, karena dia nyari foto tadi, momen tadi. Kalau lu bisa cari tukang foto yang bagus yang nggak mahal, lu foto pinggir jalannya dibuat kayak di Bali kok. Bener. Dibuat kayak di luar negeri. Iya. Itu banyak tuh di pick lu kayak luar negeri. Iya. Ini serius loh. Aduh. Tolong jangan habiskan duit untuk pre-wed dan weddingmu. Karena sesudah itu masih banyak yang harus dikerjakan. Oke, wedding itu memang sekali seumur hidup, tapi bukan itu yang menentukan keberhasilanmu. Keberhasilanmu ada perjalanan weddingmu ini, perjalanan marriage-mu ini. Yes. Jadi lu jangan, wah gede ya, tapi udah cerai sekarang. Apa? Iya. Ya lu jalannya finance, jalan sama-sama. Malah saya lebih suka kalau lihat ada dua pasangan mau menikah, dua-duanya sama-sama struggling, tapi dua-duanya punya komitmen untuk kerja dan memperbaiki hidupnya. Wah, itu pasti berhasil. Betul dong. Gitu. Daripada yang udah tenang dua-duanya lalu satu kerja, satu nggak kerja, atau satu menghabiskan, satu menghasilkan. Iya. Repot. Setuju. Lalu pesta menikahnya gede. Repot. Mendingan bener-bener hiduplah dengan kata cukup. Berapa orang yang kamu bilang cukup untuk kamu undang? Di pesta pernikahan banyak banget orang datang gua kagak kenal. Dan pesta pernikahan Indonesia is the very impersonal wedding. Saya kalau datang diundang orang, saya datang salam, foto pulang. Nobody knows kecuali ada fotonya. Nobody knows. Jadi lu udahlah, hentikan omong kosong ini Rudolfo. Udah hentikan. Lu jangan buang uang. Save it for your family. Mendingan lu jalan-jalan ke luar negeri daripada lu bikin wedding besar nggak ada juntrungannya. Iya, setuju Bang. Ini beneran lu, mendingan lu ke luar negeri bulan madunya, make stories, make memories, daripada wedding besar yang lu nggak tahu who are the person who attend the wedding. Sering nggak? Lu pernah nggak, Jo? Bener. Lu kesana, gue kemarin datang ya kawinan lu. Oh iya, gitu dia bilang. Dia pun nggak tahu kita datang. Iya. Dan yang nyebelin adalah fun fact-nya kalau orang ingat memori wedding orang lain, biasanya tuh kalau nggak makanan yang nggak enak, makanan habis, Bang. Persis. Nyebelin. Persis. Udah bayar mahal-mahal kita, setting mahal-mahal. Oh iya, itu yang ayamnya kemarin kayaknya gimana? Kayak gitu. keras deh ayamnya gitu. Bener. Nah itu menarik ya teman-teman. Jadi buat yang lagi siapin wedding atau yang sudah wedding, ya kalau udah wedding ya udahlah ya, fokus ke membangun finance bersama-sama. Iya. Tapi kalau yang belum wedding, hindari wedding yang terlalu mahal. Kecuali dibayarin orang tua. Kecuali orang. Jadi kalau orang tua yang maksa terus bilang gue yang bayarin, oh silahkan. Mari. Bener. Tapi kalau lu yang bayar, mending jangan. Lu bye-bye, lu masih panjang perjalanan hidup lu berdua. Ngapain lu habisin di situ? Iya. Setuju Bang. Nah, Bang, sekarang kita bahas lebih personal lagi deh. Tadi kan wedding segala macam dan sekarang lebih ke personal ke diri sendiri nih, Bang ya. Nah, Yesus itu kan kalau kita baca narasinya di Alkitab, dia kan lahir miskin, bahkan hidupnya tanpa rumah gitu ya, nomaden, Bang. Bahkan mati telanjang di kayu salib. Nah, menurut Bang Binsar nih, bagaimana realitas ini harusnya membentuk cara kita menilai berkat dan kesuksesan atau membentuk identitas kita nih sebagai orang percaya, Bang? Oke. Nah ini pertanyaan bagus nih, Jo. Jadi gini ya, buat gua hidup itu berarti when you are impactful, when you can be a blessing for other. It's not about how much money you have. Karena ketika lu pergi ke pemakaman, gue refleksi dari pemakaman, bokap meninggal 4 tahun yang lalu. Kami masih sering ke situ, cukup sering. Dan saya lihat di pemakaman itu batu nisan yang udah nggak diurus tuh, biasanya setelah 10-15 tahun, itu udah nggak diurus, udah nggak ada yang datang. Mungkin sekali setahun, mungkin ada yang udah mulai rusak dan kalau di pemakaman umum itu yang akan ditimbun nanti. Nah, what do you want to be remembered for? Kamu mau diingat sebagai apa? Karena 2 hari sudah kamu meninggal, hidup orang moves on. Life goes on.
Kamu mau diingat sebagai apa? Kamu nggak datang bawa apa-apa ke dunia ini, kamu pergi nggak bawa apa-apa. Saya betul-betul saya udah menyadari ini. Usia masih 44 saya, tapi saya udah mikirnya udah ke situ. What do you want to be remembered for? Dan buat saya legasimu adalah ketika kamu punya hidup yang impactful dan kamu bisa mempengaruhi orang dan kamu bisa jadi berkat menolong orang. Bukan ketika kamu punya rumah besar, ketika kamu punya barang banyak, dan ketika kamu punya harta. Pada akhirnya teman-teman, banyak sekali teman-teman yang kaya ini, at the end of their lives, they're looking for meaning. Because they feel that their lives are a bit empty. Saya punya cerita, ada teman yang punya rumah di Amsterdam, pinggir kanal. Visinya adalah keliling dunia, pensiun dini, keliling dunia. He done that. And then after that, he was still 50. Terus gue mau ngapain? Stres. Stres. Lu mau jadi apa sih? Lu mau ngapain? Lu punya uang. Ya terus mau ngapain? Nah, banyak orang mengira gue ngejar duit dulu, baru nanti gue tahu mau ngapain. Dia nggak tahu bahwa banyak orang yang punya uang nggak tahu mau ngapain. Jadi kalau tujuan lu ngejar duit, there's something wrong with that purpose. So you should set your purpose straight. Karena misalnya lu mau jadi impactful, baru lu bilang kalau gue punya uang gue bisa berbagi sama orang, itu benar. Tapi nggak cuma uang itu yang bisa membuat lu jadi impactful. Gitu. Jadi dari sisi personal, I'm happy where I am right now. I'm thankful to God. I think I can influence people who think that they need to find more money. Because money is not the end goal. Money is just a way that you achieve something. Dan kalau kamu bilang saya mau cari uang, pasti Tuhan kamu tinggalkan. Karena pada akhirnya you will go through ways that will disappoint God. Definitely. For sure. Wow. Banyak orang di Indonesia yang kaya pasti punya pertanyaan juga, am I living my life correctly? Gitu. I see. Jadi goalnya bukan cuma financial freedom ya Bang, tapi impactful and meaningful life. Yes. Yeah. Karena kalau lo cari financial freedom, is that a goal in life? Buat apa? Lu lahir lu financial freedom kok. Iya sih. Gak ada cicilan, gak ada tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi. No financial free, no financial stress. Kalau lu lahir nggak ada, dan ketika lo mati, lu financial freedom juga. Iya lagi. Kalau lu hidup lu mikir gue mau ini mau itu, baru lu punya financial stress. Ngapain? I see. Setuju Bang. Iya. Tapi ya orang bilang lu ngomong gitu kan lu pendeta. Bener sih. I see. Nah Bang, terakhir nih Bang, kalau ada satu kalimat penutup closing statement buat sobat-sobat muda yang nonton tayangan ini, apa nih Bang buat mereka? Jadi menurut saya, teman-teman yang muda, set your goal straight. It's not financial freedom. It's about making your life impactful with God's blessings. And God's blessings is not equal to more money. Kamu bisa menolong orang even when you have less money. Please be impactful. Make your voice heard. Dan tolong orang-orang yang kesulitan dengan cara yang Tuhan sudah kasih sama kamu. That's it.
Oke, thank you Bang Binsar. Podcast kita udah selesai Bang, boleh tutup dengan doa. Thank you Jo. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh bersama-sama berbicara, tukar pikiran tentang mamon. Dan Tuhan kiranya kami semua, Joshua, saya dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini boleh merasa terberkati karena ada satu topik yang memang mungkin kami lihat sebagai pengaruh di dunia ini. Namun sebenarnya kami tidak boleh pergi ke situ. Kami mengingat ya Tuhan bahwa Engkau selalu mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Orang tidak bisa menyembah dua tuan. Dan biarlah kami menyadari bahwa semua keberhasilan, kekayaan itu adalah bonus karena kami mengikut Engkau. Tetapi bonus bisa datang dalam bentuk yang lain. Dan biarlah kami boleh memiliki ketenangan, tentu tetap berusaha, tapi ketenangan dan mengatakan bahwa akan ada rasa cukup dalam hidup kami. Dan ketika kami berhasil, kami tidak akan menjadi orang yang rakus, dan kami bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah, berkati kami semua, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bang Binsar buat hari ini. Thank you, Jo. Dan jangan lupa juga teman-teman, podcast ini juga didukung oleh donasi dan dari teman-teman juga yang menonton tayangan ini. Mungkin nanti bisa ada link donasinya di sini dan kami mengapresiasi berapapun yang teman-teman berikan karena pemberian teman-teman meaningful buat kami dan impactful buat pelayanan ini. Yes. Oke, so itu aja. Sampai jumpa di podcast kamu selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.